Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih diberi kesehatan dan sampai saat ini kita bisa menjalankan aktivitas perkuliahan kita yang per tiap minggunya kita jalani. Oke, di dalam video kali ini izinkanlah saya untuk mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pemikiran Ekonomi Kaum Historis. Dengan prodi saya yang cantik yaitu Ibu Rini Piriin Sinaga SPD MSI. Dan dengan saya sendiri Sonia NPM 2004020003 Prodi Ekonomi Pembangunan. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan satu persatu tentang pemikiran ekonomi kaum historis. Teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, terdapat beberapa aliran perekonomian, di antaranya teori historis. Secara bahasa, historis berarti sesuatu yang terkait dengan adanya sejarah. Artinya, teori ini berlandaskan pada perjalanan sejarah atau percobaan di lapangan. Aliran historis ini muncul pertama kali di Jerman dan kemunculannya merupakan reaksi terhadap pandangan kaum klasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat dengan revolusi industri. Sedangkan aliran historis menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dilakukan secara bertahap. Keberadaan teori ini sebagai ketidakpuasan dengan teori klasik. Menurut pemikir aliran historis, fenomena ekonomi merupakan produk perkembangan masyarakat secara keseluruhan sehingga dalam penentuan pemikiran, teori serta kesimpulannya didasarkan pada pengalaman sejarah. Artinya, sebelum hukum dan dalil dibuat, maka perlu dilakukan adanya analisis di tempat tersebut. Sebab setiap masyarakat memiliki adat istiadat, budaya, agama yang berbeda. Otomatis, hukum dan dalil tersebut harus disesuaikan dengan hal itu. Bentuk dari metode induktif historis ini adalah mengumpulkan berbagai kenyataan ekonomi, kemudian ditarik kesimpulan umumnya dari kenyataan tersebut. Dalil dan hukum pada teori historis sangat tergantung pada kondisi dan lingkungan setempat. Artinya, jika terjadi perubahan kondisi pada masyarakat, maka hukum dan dalil juga bisa berubah. Begitu juga dengan lingkungan setempat, jika berubah maka hukum dan dalil juga akan berubah. Oke, selanjutnya di sini ada tokoh-tokoh pencetus historis. Tokoh-tokoh tersebut ada 5 tokoh ya. Yang pertama itu ada Friedrich List. Apa itu pernyataannya, yaitu List menambahkan bahwa ada beberapa hal dalam menentukan cara pengambilan kesimpulan. Cara tersebut terbagi dalam beberapa tahapan. Jadi, pengambilan kesimpulan ini dilakukan dengan melewati tahap demi tahap. Yang pertama itu ada tahap berburu dan mengembara, dan yang kedua ada berternak dan bertani, yang ketiga bertani dan kerajinan tangan, dan yang keempat itu ada industri dan perniagaan. Nah, tokoh pencetus historis yang kedua ada Karl Butcher. Karl Butcher ini membagi tingkat pertumbuhan ekonomi berdasarkan atas panjang pendek hubungan antara produsen dan konsumen dalam mendapatkan barang. Yang pertama itu ada rumah tangga tertutup. Apa itu rumah tangga tertutup? Yaitu masyarakat berproduksi hanya untuk memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri. Pada masa ini, keluarga mereka masih sangat sederhana.
Dan yang kedua itu ada rumah tangga kota. Apa itu rumah tangga kota? Pertemuan jumlah penduduk mengakibatkan kelompok atau desa tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga timbul pertukaran antar desa yang disebut dengan perdagangan. Dan yang ketiga ada rumah tangga bangsa. Apa itu? Sesuai perkembangan zaman, pertukaran yang terjadi di satu kota sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduknya. Kadang-kadang suatu kota tidak dapat menghasilkan satu jenis barang dan barang tersebut harus didatangkan dari kota lain, sehingga terjadilah kegiatan perdagangan antar kota. Dan yang keempat itu ada rumah tangga dunia. Pada masa ini, pertukaran atau perdagangan sudah melewati batas-batas negara karena antara negara ternyata saling membutuhkan. Oke. Tokoh yang ketiga ada Werner Sombart. Werner Sombart ini sangat terkenal dengan penelitian kapitalismenya. Berbagai penelitiannya pun sering dijadikan rujukan ketika membahas tentang kapitalisme. Dia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kapitalis sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan masyarakat, sehingga dia mengelompokkan masyarakat ke dalam beberapa kelompok, yaitu prakapitalisme, yang kedua kapitalisme menengah, yang ketiga kapitalisme tinggi, dan yang keempat adalah kapitalisme akhir. Oke, lanjut kita ke toko yang selanjutnya, yaitu toko yang keempat, teman-teman ya, yaitu Walt Whitman Rostow. Nah, menurut pendapat Walt Whitman Rostow ini membagi pertumbuhan ekonomi berdasarkan teknologi dan kemampuan produksi. Yang pertama itu adalah masa perekonomian tradisional, yang kedua masa perekonomian palihan, dan yang ketiga masa perekonomian lepas landas, dan yang keempat gerak menuju kedewasaan, dan yang terakhir tingkat konsumsi tinggi. Dan yang kelima ini adalah tokoh pencetus historis yang terakhir, yaitu Bruno Hildebrand. Bruno Hildebrand ini lebih menekankan kepada perkembangan perekonomian masyarakat. Artinya, pemikiran masyarakat harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dia membagi masyarakat dalam beberapa kelompok dengan konsep tukar-menukarnya, yang bisa disebutkan dengan satu, masa barter, dan yang kedua masa pertukaran dengan uang, dan yang ketiga itu adalah masa pertukaran dengan kredit. Oke. Akan saya simpulkan, teori ekonomi historis ini reaksi atau sikap ketidakpuasan terhadap pandangan teori klasik di mana dapat dipercepat dengan revolusi industri, sedangkan teori ekonomi historis pertumbuhan ekonominya dilakukan secara bertahap. Historis berarti sejarah, yang artinya teori histori berlandaskan pada perjalanan sejarah atau percobaan di lapangan. Metode yang digunakan induktif. Historis maksudnya mengkhususkan hanya pada pengkajian pada suatu tempat. Mungkin hanya sampai sini saja penyampaian ataupun penjelasan tentang teori historis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.